Matematik Kelas. Oke, kita bertemu kembali pada pembelajaran matematika dengan materi pertidaksamaan linear satu variabel, atau bisa kita singkat PTLSV. Kita belajar dengan mudah, menarik, dan gampang diingat. Tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, menentukan pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV. Yang kedua, menentukan nilai variabel dari PTSLV. Yang ketiga, menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan PTLSV. Oke, untuk yang pertama kita bahas adalah pengertian dari PTLSV atau pengertian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Adalah kalimat terbuka yang dipisahkan oleh tanda pertidaksamaan yang hanya memuat satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Jadi sama seperti kemarin ya, persamaan linear satu variabel, yang ini pertidaksamaan linear satu variabel, sama variabelnya hanya 1, yang membedakan hanyalah pada tandanya. Kalau persamaan linear satu variabel menggunakan sama dengan, kalau pertidaksamaan linear satu variabel menggunakan notasi yang berbeda, akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, berikut adalah macam-macam tanda pertidaksamaan linear satu variabel. Bisa menggunakan lebih dari seperti ini, kurang dari seperti ini, dan lebih dari atau sama dengan seperti ini, dan kurang dari atau sama dengan seperti ini. Nah, contoh persamaannya di sini saya contohkan ada 3 ya. Contoh PTLSV, X kurang dari 3. Nah, ini merupakan PTSLV ya, karena variabelnya cuma 1 adalah X, dan notasinya adalah yang termasuk dari 4 ini, kurang dari. Paham ya, mudah sekali. Kemudian yang nomor 2, 5n-6 lebih dari atau sama dengan 14. Ini juga merupakan PTLSV karena variabelnya cuma 1, n ya, tidak ada variabel lain kan selain n. Kemudian menggunakan notasi pertidaksamaan seperti yang ada di sebelah kiri kita. Kemudian yang nomor 3 juga PTSLV, 12 kurang dari atau sama dengan 7 dikurang 3y. Nah, karena variabelnya cuma 1 ada y ya, dia juga PTLSV. Mudah sekali ya. Oke, pembahasan selanjutnya adalah garis bilangan. Sebelum ke penyelesaian PTLSV, kalian harus memahami garis bilangan terlebih dahulu agar memudahkan kalian dalam menentukan anggota dari himpunan penyelesaian. Perhatikan beberapa pertidaksamaan dan himpunan penyelesaiannya dalam bentuk garis bilangan berikut. Di sini saya punya 4 contoh. X lebih dari sama dengan min 2. Nah, cara mencari himpunan penyelesaian dari X lebih dari sama dengan min 2, kita bisa bikin garis bilangan dari min 5 sampai 5 atau lebih boleh. Nah, kemudian karena di sini angkanya min 2, kita titik di min 2. Kemudian karena lebih besar sama dengan, berarti min 2 juga termasuk himpunan ya, termasuk ke anggota himpunan. Nah, karena lebih besar, jadi kita berjalan ke kanan. Jadinya min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Bisa kita tulis dengan seperti ini. Dibuka kurung kurawal min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya, dan tutup kurawal. Paham ya? Mudah sekali. Kemudian ke contoh selanjutnya. X lebih dari min 2. Karena tidak ada sama dengannya, otomatis min 2 nya ini bukan termasuk anggota himpunan. Jadi kita mulai dari min 1. Min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Cara menulisnya juga sama seperti yang di atas. Kemudian X kurang dari sama dengan min 2. Karena min 2 ini ada sama dengannya, min 2 nya ikut, dan karena kurang dari, kita berjalan ke kiri. Jadi anggotanya cara menulisnya titik-titik dulu, koma,
min 5, min 4, min 3, min 2. Paham ya? Dan contoh yang terakhir, X kurang dari min 2, karena tidak ada sama dengannya. Min 2 bukan merupakan himpunan penyelesaian, jadi dimulai dari min 3. Nah, cara buatnya seperti yang di bawah ini, kurung kurawal, titik-titik, koma, min 5, min 4, min 3, tutup kurung kurawal. Mudah ya? Oke, kita masuk ke penyelesaian PTLSV. Kita langsung ke contohnya agar kalian lebih mudah memahaminya. Di sini saya berikan contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari X min 4 kurang dari min 2. Nah, penyelesaiannya kita selesaikan dulu sehingga X-nya nanti sendiri, karena kita harus mencari X-nya. Jadi dengan cara kedua ruas kanan dan kiri dijumlahkan dengan 4 agar min 4-nya ini hilang. Ya, jadi X min 4 plus 4 hasilnya X, min 2 plus 4 hasilnya 2. Otomatis himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah seperti yang saya sudah jelaskan tadi, karena tidak ada sama dengannya, otomatis dari angka 1 karena kurang dari berjalan ke kiri, jadinya titik-titik min 2 min 1 0 1 tutup kurung kurawal. Mudah ya. Kemudian contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 2P plus 4 lebih besar sama dengan 10. 2P plus 4 lebih besar sama dengan 10, kita harus jadikan P ini sendiri seperti yang contoh nomor 1 tadi. Nah, caranya kedua ruas dikurangkan 4, yang kiri kurangkan 4, yang kanan juga kurangkan 4. 2P ditambah 4 min 4 hasilnya tinggal 2P. 10 kurang 4 hasilnya 6. Kemudian 2P supaya tinggal P doang, ini berarti kita harus bagi 2. Otomatis kedua ruas harus dibagi 2, kanan dibagi 2, kiri dibagi 2. 2P bagi 2 hasilnya P, 6 bagi 2 hasilnya 3. Jadi P lebih besar sama dengan 3. Jadi anggota penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya adalah, karena ada sama dengannya, kita mulai dari 3. Kemudian cara menulisnya, buka kurung kurawal 3, 4, 5 sampai seterusnya, tutup kurung kurawal. Mudah ya. Oke, selanjutnya adalah untuk pengetahuan saja keterkaitan materi ini dengan Al-Quran atau As-Sunnah di JSIT. Mengingat kembali tentang budaya hitung aljabar adalah budaya Islam. Aturan hitungnya disebut algoritma, berasal dari nama pelopornya yaitu al-Khawarizmi, dalam bahasa Yunani menjadi algoritmus. Oke, selesai sudah materi kita hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dan tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.